Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan serta taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dan menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Melanjutkan kebiasaan kita di setiap Jumat sambil kita menunggu matahari terbit, kita lanjutkan pembahasan seputar akhlak dan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di bab tentang apa-apa yang biasa dikonsumsi dahulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi mengumpulkan di bab ini hadis-hadis seputar makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan di antara lauknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-khal, itu adalah cuka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, kata Abu Musa al-Asy'ari, pernah mengonsumsi lahmu dajajin, daging ayam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan hubara, burung di Arab, tawilul unuq, yang mirip dengan burung puyuh, lehernya panjang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering dan menganjurkan makan buah zaitun dan memanfaatkan minyaknya. Fa'innahu min syajaratin mubarakah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pohon dan buah ini, wat-tini waz-zaitun, demi tin dan zaitun. Kita memasuki hadis berikutnya jamaah sekalian. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tubba. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali, sangat suka sekali buah labu. Fa'utiya bi tu'amin, dihidangkan kepada beliau makanan, au du'iya lahu, atau kalau beliau diundang acara makan-makan, faja'altu atatabba'uhu fa'adharuhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Ya, kata Anas bin Malik, kalau ada hidangan makanan atau Rasulullah diundang makan, maka sengaja saya carikan labu, lalu saya dekatkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima a'lamu annahu yuhibbu, karena saya tahu betul bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali makan labu. Ini diantara makanan kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ad-dubba atau labu jamaah sekalian. Ya, orang Arab sejak dahulu biasa mengolahnya dengan daging. Kuahnya itu dari labu,
tidak terlalu cair, agak kental ya, dengan daging biasanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang cari buah labunya jamaah sekalian yang masih utuh kadang, yang tidak mencair. Ya. Anas bin Malik itu asisten Nabi, setiap kali ada undangan makan atau ada hidangan makan, maka sengaja saya cari-carikan dan dekatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buah labu, karena saya tahu betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang buah labu. Dan Jabir juga beliau mengatakan, dakhaltu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah berkunjung ke rumah Nabi. Fa'awaitu indahu dubba'an yuqatta. Ternyata di rumah Nabi itu ada buah labu yang sudah terpotong-potong. Faqultu ma hadza. Lalu saya pun bertanya kepada Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Qala nukaththir bihi tu'amana. Kata Rasulullah, ini makanan yang bagus untuk diperbanyak dikonsumsi. Ya, saking senangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan buah labu. Ini ringi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau diundang juga makan, beliau sengaja dicarikan itu mana labunya, kasih dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik juga mengatakan, "Fara'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatatabau dubba hawal qas'ah, falam azal uhibbu dubba min yaumi idin." Ya, ini hadisnya jamaah sekalian. Inna khayatan da'a Rasulullah. Ada seorang tukang jahit yang mengundang Nabi makan-makan. Kepala Anas pada habtu ma'a Rasulullah, maka saya pun datang memenuhi undangan itu bersama dengan Rasulullah. Faqaraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin. Maka didekatkan kepada Nabi roti dari gandum wa ma'akan fihi dubba, dan kuah yang di situ juga ada buah labu. Saya lihat Nabi itu dia cari labunya, maka saya pun mendekatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam labunya. Hadis ini jamaah sekalian ada beberapa pelajarannya, yaitu kebiasaan para sahabat mengundang Nabi untuk acara makan-makan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah kita bahas, beliau tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Siapapun yang mengundang beliau, ya, itu beliau penuhi undangannya. Mau orang kaya, mau orang sederhana, mau enak cateringnya, mau biasa-biasa saja, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pilih-pilih. Ya, kadang-kala Anas bin Malik itu mengatakan yang dihidangkan pada umat ternyata cuma roti gandum sama minyak samin. Itu pun Nabi tetap hadir. Termasuk pada hari ini Nabi itu diundang oleh Khayyat, seorang tukang jahit. Tukang jahit ini kemudian menghidangkan roti gandum, daging dan duba dan labu. Tapi ternyata yang dicari-cari oleh Nabi adalah labunya. Maka kata Anas, saya pun bantu Nabi, didekatkan kepada beliau. Ini juga ada jamaah sekalian pada saat menjamu tamu. Ya, menjamu tamu itu jamaah sekalian, kalau kita menghidangkan sesuatu jangan jauh dari posisi tamu. Ya, kasih dekat itu makanan di tamu jamaah sekalian. Ya, kalau duduk misalnya, ya kasih dekat itu. Ini juga adabnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Fawaga ila ahlihi faja'a bi jildin samir. Kalau Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu, maka faja'a bi jildin samir, maka ia buru-buru menemui keluarganya di belakang dan minta mempersiapkan hidangan atau jamuan untuk tamu. Fakarabahu, kalau hidangannya sudah jadi, maka Nabi Ibrahim itu mendekatkan hidangan itu kepada tamunya. Qala ala ta'kulun, lalu kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya untuk mengonsumsi hidangan yang ada. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ada tamu itu tidak usah ditanya, sudah mau makan.
langsung saja hidangkan apa yang bisa dihidangkan. Iya. Itu Nabi kalau ada tamunya tidak ditanya, sudah mungkin makan. Atau ada biasa keluarga dari daerah sudah jadi singgah makan di warung. Apa yang bisa dihidangkan, dihidangkan saja. Ya tentu juga kalau orang nggak enak, biar Nabi biasa belum makan, bilang sudah, jangan direpot sudah ditagi. Padahal singgah ditagi di masjid, buang air kecil, lagi lapar, kadang-kadang tidak enak, tidak mungkin juga orang makan belum. Jadi tamu nggak perlu bertanya Ustaz. Iya, tamu perlu bertanya. Iya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu, maka refleks beliau itu nemui keluarganya, untuk menyiapkan hidangan. Dan kalau jadi faqarrabahu ilaihim, Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada tamu. Jangan berjauhan jamaah sekalian. Tidak enak biasa juga tamu kalau hidangannya itu jauh dari tempat duduknya. Mau nambah juga nanti mungkin. Ya, kan tidak enak biasa berdiri lagi, apalagi kalau tuan rumah lupa lagi mempersilahkan. Nah itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqarraba ilaih, didekatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan tersebut. Karena adab makan di dalam Islam itu mengambil makanan yang terdekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengajarkan adab dasar untuk makan, yang bilang sambillah, awali dengan basmalah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makanlah atau ambillah makanan yang terdekat. Nah, ini adab makan yang diajarkan oleh Nabi, awali dengan basmalah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang baik, kullu dzi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa afdal, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan basmalah, makanya terputus dari keberkahan. Makanya sunnahnya itu kalau kita acara kumpul-kumpul makan-makan, kita disunahkan untuk mengeraskan basmalah, Bismillah, supaya yang lain juga ingat. Jangan sampai yang lain terluput atau kadang lupa. Beda dengan salam jamaah sekalian. Kalau salam itu bisa diwakili. Kalau ada satu yang mengucapkan dan ada yang menjawab sudah cukup. Tapi kalau basmalah itu sendiri-sendiri jamaah sekalian. Bukan karena ada yang satu yang basmalah belum makan yang lain cukup. Makanya kita bagus memperdengarkan Bismillah. Oh yang lain juga ingat, ternyata saya kan belum baca basmalah. Saking dianjurkannya, ditekankannya membaca basmalah pada saat akan makan, kita pun dianjurkan kalau terluput Bismillahi fi awali wa akhir, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal dan di akhir. Kalau kita terluput membaca basmalah. Ini adab makan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan ini sudah sangat tanam pada kita jamaah sekalian. Jadi waktu kita kecil oleh orang tua kita untuk makan dengan tangan kanan. Etika-etika yang seperti ini yang juga sudah terjaga. Wallahilham. Wakul mimma yalik, ambil makanan yang terdekat. Maka kalau kita tahu seseorang menyukai makanan tertentu, maka dekatkan makanan itu kepada orang tersebut. Jangan dikasih jauh kalau ada yang tidak tahu aja suka sekali makan ikan bakar, tapi ikan bakarnya dikasih jauh, itu selalu berdiri kalau mau ambil itu. Hadis ini jamaah sekalian didiskusikan oleh ulama kita, apa maksudnya mengambil makanan yang terdekat. Ini kata ulama kita, kalau makanan itu seragam. Kalau misalnya ada acara makan-makan ikan bakar, maka adabnya itu ambil saja ikan yang terdekat dari kita, karena sama-sama di ikan. Kecuali kalau kata ulama kita hidangannya itu bervariasi. Di situ mungkin ada ayam,
ada kambing atau ada ikan, kebetulan yang di dekatnya kambing dan dia tidak makan kambing misalnya. Ada ayam atau ikan tapi agak jauh, maka ini boleh mengambil yang jauh. Kalau hidangannya itu beragam, kata sebagian ulama kita. Yang tidak boleh kalau sama di makanannya, tapi ia ambil yang jauh jamaah sekalian. Ini yang tidak dibenarkan, artinya yang dimakruhkan ya, di dalam agama kita. Kalau mau makan ambil yang terdekat. Ya, kalau sama-sama di ikan, sama-sama di tubuh balik, ya, jangan tidak usah ambil yang jauh, apalagi di depannya orang. Sementara kita juga di depan masih ada. Ini saking terjaganya adab dan akhlak di dalam agama kita. Dan kita sebagai tuan rumah, ya, kalau tahu bahwa seseorang itu senang dengan makanan tertentu, maka dekatkan makanan itu kepada tamu kita. Ya, termasuk Anas bin Malik, saking tahunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking tahunya beliau bahwa Nabi senang sekali makan duba, makan labu, maka ia dekatkan labu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, hadis dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai al-halwa yang manis-manis, wal asal dan madu. Ini yang ditanyakan pertemuan sebelumnya jamaah sekalian. Ya, Nabi itu juga senang sekali yang manis-manis, apakah itu buah atau air rendaman kurma. Itu Nabi senang yang manis-manis jamaah sekalian. Dan kembali kita memperhatikan dalam makan itu harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, bukan karena Nabi senang dengan sesuatu maka kita harus juga senang dengan sesuatu tersebut. Apalagi kalau sesuatu itu sudah tidak cocok dengan kita. Nabi itu senang kurma, ya, tapi belum tentu orang itu senang atau orang itu cocok dengan kurma. Ali itu pernah makan kurma, ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kif, berhenti." Kenapa jemaah sekalian? Karena Ali itu tidak cocok dengan kurma, dia punya penyakit yang tidak cocok dengan kurma. Nabi itu senang yang manis-manis. Ya, jangan sampai kita ada diabetes, lalu kita banyak makan yang manis-manis dan maniskan, apalagi sudah ada pantangan dari dokter. Ya, makanan ini kembali kepada kondisi kita, apa yang cocok untuk kita. Karena sekali lagi ya mas, sekalian yang kita cari dari makanan itu bukan sekedar enak dan kenyangnya, tapi yang dicari dari makanan itu adalah keberkahannya. Dan makanan yang berkah itu, kata ulama kita, yang pertama makanan yang menyehatkan, bukan justru menjadi sumber penyakit. Yang kedua makanan yang membuat kita semangat beribadah, bukan malah kita ngantuk, malas beribadah. Itu tanda-tanda makanan tidak berkah. Kalau kita sudah makan, bawaannya malas. Ya, seharusnya kalau kita sudah makan itu semakin energi. Wal asal, Nabi juga senang sekali dengan madu. Ya, senang sekali dengan konsumsi madu. Ya, madu di masa Nabi SAW yang madu murni, yang belum sama dengan kita hari ini, itu sudah banyak variasinya. Ya, ada madu campuran ini dan campuran itu. Ya, Nabi SAW itu senangnya beliau dengan minum susu segar, susu kambing. Ya, itu diantara hal yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sehat ya mas. Kalau kita perhatikan pola makannya Nabi, makanan yang disenangi oleh Nabi itu betul-betul sehat. Ya, senangnya madu dan susu. Kemudian Nabi tidak suka begadang, Nabi tidak punya beban pikiran. Karena beban pikiran itu masalah pribadi kita dan mas. Dan Nabi tidak mau pusing dalam perkara yang demikian. Ya, pola istirahatnya, pola makannya, ya, pola stresnya, pola pikirnya itu semuanya terjaga. Maka beliau betul-betul sehat. Ini kalau kita lihat makanan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sesuatu yang bagus. Ya.
al-halwa yang manis-manis, ya, termasuk pada saat buka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menawari berbuka dengan yang manis, dengan rutop kurma basah. Ya, ada rutop, ada tamar. Nabi itu kalau buka puasa biasanya dengan rutop. Makanya ada benarnya. Itu iklan kalau Ramadan bukalah dengan yang manis. Ya, itu ada benarnya juga. Tapi kembali lagi tadi menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, makanya kalau buka puasa ada dengan kote, ada panada, ada pisang hijau. Mulai dulu dengan pisang hijaunya. Mulai dulu dengan yang manis. Karena itu kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasa kalau kita itu sebelum puasa mau semua ini nanti mau semua ini. Pisang hijaunya, panada, jangan koteknya. Ya, tapi begitulah. Ya, kalau kita sudah masuk ke tenggorokan 1-2, ya, hilang itu semangat menggebu-gebunya. Apapun itu ya maksudnya. Itulah nafsu. Itulah kenikmatan dunia. Sebelum dimiliki, ya, menggebu-gebu kita. Tapi setelah masuk tenggorokan, setelah dirasakan, setelah didapatkan, ya, ternyata lambung kita juga ada batasnya. Kepuasan kita juga, ya, akan terpenuhi dengan sendirinya. Ini diantara kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian, yaitu al-halwa yang manis-manis dan manis. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara kesukaan beliau adalah ad-diraq, paha kambing. Utiya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilahmin farufi'a ilaihi diraq, dihidangkan kepada beliau, ya, daging dan didekatkan kepada Nabi itu pahanya. Wa kana tujibuhu, dan Nabi memang senang dengan paha kambing. Fanahasa minha, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengonsumsi paha kambing tersebut. Ini diantara hal yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu paha kambing ya mas. Meskipun ini kalau kita lihat hari ini jarang-jarang, beda dengan tadi duba. Ya, kalau paha kambing ini jarang-jarang, karena tidak setiap yang kita senangi itu yang harus selalu ada. Ada orang senang makan coto, tapi bukan berarti harus makan coto setiap hari. Ya, begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah, Diftu ma'a Rasulillah dhata lailatin, saya pernah bertamu bersama dengan Nabi pada malam hari. Fa'utiya bijambin maswiyin, maka dihidangkan kepada beliau daging panggang. Tsumma akhadha syafra, beliau mengambil pisau. Faja'ala yahuzzu fahazzani biha min, maka Nabi memotong-motong daging panggang tersebut dengan pisau. Bahkan bukan hanya memotong untuk diri beliau, fahazzani biha min, Nabi juga memotong-motongkan daging itu untukku. Faja'a Bilal yu'adhinuhu, maka datang Bilal untuk adzan sholat. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pisau itu dan menyelesaikan makanannya, lalu menuju sholat. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sosok yang senang untuk selalu dilayani. Kita manusia kan tabiat dasarnya itu senang dilayani jamaah sekalian. Senang kalau ada yang layani. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang justru melayani. Makanya dalam hal itu Nabi kadang yang membonceng sahabatnya. Ya, kita kan kadang dijemput jamaah sekalian. Ya, apalagi ustadz itu biasa ditawari, tapi Ustadz mungkin dijemput atau bagaimana? Ya tidak perlu, bisa datang sendiri insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala malah beliau yang membonceng sahabatnya. Makanya ada beberapa hadis itu sahabat di belakang Nabi dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang justru menjemput atau membonceng sahabatnya. Ada acara makan-makan, kata Mughirah bin Syu'bah, makan steak, makan daging panggang. Nabi itu yang memotong-motong daging itu. Menurut Mughirah bin Syu'bah mungkin ini Nabi hanya memotong untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata Nabi juga memotong-motongkan daging itu untuk sahabat yang untuk Mughirah bin Syu'bah. Saking senangnya beliau
mengkhidmat, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Padahal Nabi ini pimpinan jamaah sekalian. Ya, beliau pemimpin kota Madinah, beliau Nabi dan Rasul, beliau guru dan sahabat-sahabatnya. Tapi itu tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Termasuk saat di rumah. Saat sahabat bertanya kepada istri Nabi itu, Nabi kalau di rumah apa Nabi bikin? Kalau di luar rumah kan biasa dilihat bagaimana Nabi di masjid, bagaimana Nabi di pasar, bagaimana Nabi di luar. Tapi pertanyaan besar sahabat, bagaimana Nabi kalau di rumah? Karena tidak semua orang bisa mengakses rumahnya Nabi. Itu privat, hanya keluarga kerabat terdekatnya saja. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala karena Nabi nanti apa yang biasa dilakukan oleh istrinya Nabi itu juga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pakaiannya yang butuh dijahit, Nabi sendiri yang jahit. Kalau ada topan yang butuh diperbaiki, sepatunya, sendalnya butuh diperbaiki, beliau yang perbaiki. Kalau konteks kita jamaah sekalian, kalau ada piring yang butuh dicuci, beliau yang cuci piring. Kalau ada sampah butuh disapu, rumah butuh disapu, maka beliau yang menyapu. Kalau konteks kita jamaah sekalian, jangan semuanya betul-betul dibebankan kepada istri jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang yang seperti itu. Jangankan kepada istrinya, bahkan kepada sahabatnya sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang senang dilayani terus. Bahkan dengan keluarganya di rumah tadi, apa yang bisa beliau lakukan sendiri beliau lakukan. Ya, cuma ya luar biasa untuk budaya kita orang Indonesia. Perbuatan baik istri kita itu betul-betul luar biasa karena semua istri kita yang ngurus. Ini perbuatan ihsan yang luar biasa. Makanya orang Arab itu betul-betul cemburu lihat orang Indonesia. Ya, karena orang Arab itu istrinya jamaah sekalian di kamar saja, melayani suaminya di kamar. Ya, makanan ada pembantu atau beli di restoran, segala sesuatu diurus oleh pembantu. Ya, kemudian mau menikah memang sudah harus siap rumah dan kendaraan. Ya, kalau kita budaya kita alhamdulillah, ya, istri kita itu luar biasa. Semuanya kita dilayani, pakaian kita karena istri yang urus. Ya, bahkan istri yang tahu di mana kemeja dan seterusnya, ya, di mana disimpan dan seterusnya. Kadang kita nggak tahu, bahkan handuk pun ya kadang-kadang kita simpan di atas kasur saja. Istri semua yang bereskan. Padahal jangankan yang seperti itu jamaah sekalian, hal-hal yang biasa dilakukan oleh istri itu pun biasa, harusnya bisa kita lakukan. Jangan semuanya kita bebankan kepada istri kita. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah makan-makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat biasa makan-makan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masjid. Ada juga masjid ya bisa dimanfaatkan untuk acara makan-makan. Yang penting terjaga kebersihannya. Ya, masjid itu bukan sekedar untuk sholat. Ya, kalau ada acara makan-makan itu boleh juga di masjid. Ada acara buka puasa atau ada acara mau pagi. Nah, itu Nabi pun kadang ada acara makan-makan di masjid. Yang penting kehormatan masjid dan kebersihan masjid terjaga. Karena ada hal-hal yang pantas untuk dilakukan di luar, tapi tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Namun untuk makan-makan, ya, rapat atau apapun yang lainnya jamaah sekalian, selama kehormatan dan kebersihan masjid terjaga, maka itu boleh saja. Ya, karena masjid itu kata Allah Subhanahu wa taala, masjidun ussisa 'alal taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan, disitulah
lebih berhak untuk engkau tegakkan sholat. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, karena orang masjid itu senang kebersihan, kata Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah senang dengan orang yang menjaga kebersihannya. Jadi orang masjid itu identik, kata Allah, dengan orang yang senang menjaga kebersihan, baik kebersihan fisik maupun kebersihan batinnya. Jangan sampai jemaah sekalian ada kesan toilet di mall itu lebih enak, lebih bersih daripada di masjid. Di warkop itu lebih enak, lebih bersih daripada di masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, orang masjid itu, kata Allah, senang dengan kebersihan. Kebersihan fisik, masjid itu harus identik dengan kebersihan. Juga kebersihan batin, kebersihan hati. Orang kalau di luar jamaah sekalian capek, banyak masalah, mau tenangkan hatinya, mau bersihkan hatinya, datang ke masjid. Jangan malah sebaliknya, orang khawatir datang ke masjid. Orang berkelahi saja dilihat di masjid. Perkelahian antara sesama DKM, perkelahian antar kelompok pengajian, antar organisasi, padahal sama-sama dipakai suku haji, tapi berkelahi di masjid. Masjid itu tempatnya orang membersihkan hati, bukan tempatnya orang saling membenci, bukan tempatnya orang mengotori hati. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, orang masjid itu senang kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah juga senang dengan orang yang menjaga kebersihan, baik kebersihan fisiknya maupun kebersihan batinnya. Dan Nabi SAW itu biasa beliau makan juga di masjid, ya, dan ini sesuatu yang boleh saja, ya, dan ini sudah biasa berlaku pada kita. Ada acara buka puasa atau yang lain, yang penting kebersihan dan kehormatan masjid terjaga. Saya kira ini jamaah sekalian hal-hal yang biasa dikonsumsi oleh Nabi SAW, dan yang paling penting untuk kita teladani bukan mengikuti apa yang beliau makan, tapi mengikuti akhlak dan adab Rasulullah SAW. Karena kalau makanannya kembali kepada selera kita masing-masing. Kulu wasyrabu, kata Nabi, makanlah yang ingin kalian makan, minumlah yang kalian ingin minum, min ghairi israfin wala makhilah. Yang penting jangan boros dan jangan sampai melahirkan kesombongan. Tidak harus kita suka makan paha kambing, tidak harus juga kita harus makan kurma atau yang lainnya. Apa yang kita sukai silahkan, tapi itu tadi jamaah sekalian, jangan sampai kita boros dan jangan sampai kita sombong dengan makanan tersebut. Hadal ini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang didiskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya untuk izin aja untuk sebelumnya ada yang tanya. Jadi di sini kan kita punya personel Muji dan adik saat ini. Sandi itu mereka dan kita ini hafalannya 30 juz dan 15 ya. Nah, izin untuk jamaah semua sampaikan bahwa mungkin sebentar cuma itu kami letakkan di belakang imam itu ada sajadah khusus buat adik anak kita Muji gitu. Untuk kalau kenapa ada kalangan imamnya itu untuk bacaan atau sekolah atau misalnya saya aktif tiba-tiba ada beranak itu langsung kena bisa bukan untuk terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Ini ada apa namanya ungkapan semacam kayak ungkapan bahwa bangun tidur dan mau tidur itu usahakan cicipi garam. Maksudnya maknanya apa kita sih? Ya wallahu a'lam ya, saya yang kalau kita bangun dan mau tidur. Kalau Nabi SAW kebiasaannya membangun itu tadi wudhu dan baca doa. Iya. Kemudian bangun juga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca doa kemudian ambil air wudhu. Nah itu yang pernah kita bahas di Syama'il. Ya, adapun tentang garam, Allah Taala. Mungkin biar bersih kalau mau bapak Reza. Ya, entah apa kalimat filosofisnya atau ada pengalaman tertentu. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Iya, boleh-boleh saja. Tetapi untuk sesuatu, tidak setiap sesuatu yang baik itu bisa disandarkan kepada agama. Iya. Ada seseorang yang misalnya dia melakukan sesuatu dan dia dapatkan sesuatu ini ternyata bermanfaat baginya. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tapi yang tidak boleh kalau dia sandarkan kepada agama, apalagi kalau diiming-imingi dengan pahala tertentu. Ya, karena menjelaskan atau menyampaikan sesuatu tentang pahala atau mengatasnamakan Nabi tentu ia membutuhkan dasar yang valid. Ya, seperti misalnya siapa yang mencicipi garam sebelum tidur, lalu kemudian mencicipi juga setelah tidur, maka ia akan misalnya dijauhkan dari penyakit kusta. Kata Nabi SAW, ini perlu dipertanyakan, ini valid enggak? Ya, tapi kalau ada seorang mengatakan ada kebiasaanku, sebelum saya tidur itu saya konsumsi sedikit garam, setelah bangun kemudian setelah saya cek tensiku ternyata turun ke normal, ini boleh-boleh saja. Iya, boleh-boleh saja. Tajribah seseorang itu tidak apa-apa. Yang penting itu tadi, jangan disandarkan kepada Nabi kalau itu tidak betul-betul valid, ya, karena ini tidak boleh. Atau jangan disandarkan kepada agama. Di dalam Islam itu dianjurkan kalau mau tidur konsumsi dulu garam, dan kalau bangun tidur konsumsi dulu garam. Tapi kalau atas nama kedokteran misalnya, atas nama penelitian atau atas nama tajribah, di jurnal ini penelitian dokter ini menemukan kalau makan garam sebelum tidur dan makan garam setelah bangun, ya, akan turun tensinya, ya boleh-boleh saja. Iya. Cuma itu penyandarannya kepada agama dan Nabi itu yang perlu kita hati-hati. Dan banyak kan orang tua kita di kampung itu seperti itu. Ya, saya lihat kadang orang tua kita di kampung itu pada malam kesekian bagus untuk turunkan benih, menanam, itu hasil dari pengamatan. Iya. Yang ia catat, ia amati, akhirnya jadi rumus. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Nah, tapi yang tidak boleh itu tadi, di dalam agama kita kalau mungkin menanam itu harus hari Kamis. Ya itu tidak boleh karena agama kita tidak sampai mengatur secara rinci, secara saklek hal-hal yang seperti. Tapi kalau ada penelitian, ada penemuan, maka boleh saja. Iya, seperti itu. Allah Taala. Ustaz, Iya. izin. Pertama, sering kita dengan ungkapan juga itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Itu makna seperti apa? Yang pertama, yang kedua terkait dengan adab. Misalnya kita bertamu, kita dalam keadaan kenyang, tapi karena disuguhkan, bagaimana adab kita itu? Boleh juga. Karena kan tadi tidak perlu tanya tamu yang bagaimana atau belum. Misalnya saya temannya Pak Agung, saya sudah sarapan nih. Tiba-tiba Pak Agung kasih sompol. Nah ini sompol enak juga. Bagaimana adabnya? Ya, kalau makan sebelum lapar ya, ini tidak harus ya mas sekalian. Boleh kita sebelum lapar, boleh setelah lapar. Itu pun semuanya pernah terjadi, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, mau makan sebelum lapar, mau makan setelah lapar itu tidak dibatasi di dalam agama kita. Yang berhenti sebelum kenyang itu ada dalam hadis yang lain, yang sepertiga untuk udara bernapas, sepertiga untuk air, sepertiganya untuk makanan. Nah, ini dipahami bahwa jangan terlalu berlebih-lebihan kenyangnya. Simpan untuk bernapas, yang sampai susah bernapas gara-gara kenyang, susah bergerak. Tapi sebagian ulama kita juga menyebutkan sesekali kenyang tidak apa-apa. Yang penting jangan konsisten kenyang terus. Pokoknya 3 kali makan, sejak itu juga kenyang sampai susah gerak. Tapi ada mungkin sesekali ada cara kita senang sekali makan, sesekali kenyang tidak mengapa. Ya, jadi kalau makan sebelum lapar itu fleksibel saja sebenarnya. Mau sebelum lapar, mau saat lapar, itu fleksibel saja. Yang ada
dalam hadis itu bagaimana kalau kita makan itu proporsional, jangan berlebihan yang disisakan untuk bernafas. Jangan berlebihan. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak harus nanti kita makan sebelum lapar. Malah sekarang orang menggalakkan bagaimana membiasakan diri lapar. Ya, bagaimana orang membiasakan diri lapar. Yaitu waktu pelantikan kabinet, saya nonton waktu Aris Harimurti Yudhoyono diwawancarai oleh wartawan sama istrinya, tadi sarapan apa? Kami sudah tidak sarapan. Ya, kami ini lagi menerapkan intermittent fasting. Orang sekarang orang kaya di public holiday itu banyak yang seperti itu, sengaja membuat dirinya lapar demi untuk kesehatannya. Jadi tidak harus makan itu nanti sebelum lapar. Makan menunggu lapar juga tidak apa-apa. Berhentinya juga sebaiknya memang sebelum terlalu kenyang. Karena itu tadi yang kita cari dari makanan itu bukan sekedar enak dan kenyangnya, tapi yang kita cari adalah keberkahannya. Apa artinya kita selalu kenyang tapi kalau itu ternyata tidak baik bagi kesehatan kita. Kemudian bagaimana dengan kita yang sudah kenyang tapi ternyata dihidangkan sesuatu? Iya, kita cicipilah sebatas untuk penghormatan kepada yang menghidangkan. Iya, sebagai bentuk penghormatan kepada yang menghidangkan makanan tersebut. Penghormatan kepada tuan rumah. Iya, seorang tuan rumah menghormati, memuliakan tamunya dengan menjamunya, dan tamu juga memberikan penghormatan kepada tuan rumah dengan mencicipi hidangan. Nabi SAW itu sangat menghargai sekali. Makanya tadi kalau diundang Nabi, apapun yang dihidangkan, Nabi itu menunjukkan bagaimana dia senang sekali dengan hidangan tuan rumah, meskipun hanya roti kering sama minyak sami. Nabi tunjukkan penghargaan kepada tuan rumah. Jadi sebatas apa yang kita bisa makan untuk menunjukkan menghormati tuan rumah, itu yang bisa kita lakukan. Kecuali mungkin pada saat kita berpuasa atau ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita bisa minta maaf dan menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Kita misalnya tidak minum kopi, tapi ternyata tuan rumah menghidangkan kopi, habis saya sudah lama tidak minum kopi karena ada asam lambung. Jangan juga dipaksakan, itu tidak cocok sama kita untuk menghargai tuan rumah. Kita besok minum kopi, padahal kita ada asam lambung. Jadi untuk menghargai tuan rumah tidak apa-apa minum kopi. Kita penting untuk menyampaikan, penting untuk kita memperhatikan masalah kesehatan kita ini. Dan ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang bisa perjelas tadi yang dibahas Pak Ikhwan, Pak Ustaz, mungkin bisa dijelaskan atau ditahukan kami atau para jamaah yang hadir terkait mengenai adab jamaah berjamaah, sholat berjamaah di masjid, khususnya saf pertama atau di imam ya, pertama. Karena kemungkinan di antara para jamaah masih ada yang belum paham, barangkali perlu diingatkan kembali pentingnya siapa yang harus duduk atau berjamaah berdiri di belakang imam. Kedua, terkait mengenai parenting hari ini adalah masalah makanan berkhidmat kepada tamu. Mungkin perlu dijelaskan Ustaz. Biasa saya pernah mendengar bahwa menjamu tamu itu fadilahnya luar biasa. Sudah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bertamu pada sahabat dan pada sahabatnya pula Nabi menjelaskan bahwa lihatlah bahwa engkau telah berkhidmat kepada tamumu dan lihat apa yang di belakang tamu itu mengikuti keluar. Perlu perjelasan aja. Apakah itu benar atau tidak, bahwa ternyata semua hal-hal yang buruk yang ada dalam rumah itu ikut keluar, termasuk belalang dan sebagainya, itu tanpa kita melihat, tapi Rasulullah melihat dan menceritakan kepada tuan rumah. Terima kasih. Sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan adab tadi, bagaimana adab kita makan di rumah? Kita tidak pakai baju karena mungkin pada saat itu kita kepanasan gitu. Seperti pas kita mau makan
kita nggak pakai baju. Terus kedua, ada kita makan bersama, terus kemudian kita naikkan kaki satu, maksudnya kaki satu, karena menurut ini karena kalau makan itu naikkan kaki satu itu untuk mencegah bersekutu. Ini dotnya ya. Dan ketiga yang berkaitan dengan kebersihan di masjid. Kadang-kadang terus terang saya juga alami sendiri. Kadang-kadang tidak sadar pada saat artinya ya katakannya tausiah begitu atau kadang-kadang tidak sadar itu kita korek-korek buku gitu, korek-korek buku itu bekas buku-buku yang artinya yang kita korek-korek itu tertinggal di ini. Itu bagaimana itu ininya? Apakah itu akan mengganggu itu tentunya kebersihan itu akan ini. Tapi untuk yang tidak sadar itu kira-kira bagaimana ya? Itu kalau Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama tadi mengenai dengan posisi makmum ya, pengaturan posisi makmum pada saat kita sholat berjamaah. Jadi memang orang yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang bersiap menggantikan posisi imam. Makanya di masa Nabi SAW dan di masa sahabat itu bukan orang sembarang yang duduk di belakang atau berdiri di belakang imam. Kenapa ya mas? Karena dalam fikih kita, kalau imam tidak mampu menyempurnakan sholat, apakah tiba-tiba dia sakit atau misalnya ia harus membatalkan sholatnya, tidak perlu semua jamaah juga membatalkan sholatnya. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Imamnya itu mengambil orang di belakangnya, ditarik untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Maksudnya apa? Orang yang di belakang imam ini memang adalah orang yang pertama, dia harus siap menggantikan imam. Jangan karena misalnya ini ada haji ini yang dituakan ini di belakang imam. Ini bukan masalah dituakan atau tidak. Ini masalah siap tak jadi imam nanti kalau imam tidak mampu menyelesaikan. Karena kita tidak tahu, jangan sampai nanti imam kebelet, kan tidak boleh ya. Jangan sampai ini keluar pada saat sholat, mending dia batalkan sholatnya ke toilet. Dan tidak mesti juga jamaah membatalkan semua gara-gara imamnya. Maka ia mengambil orang di belakangnya. Itu kan dalam kisahnya Umar seperti itu. Umar itu kan ditikam sementara sholat, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya jamaah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Menarik orang di belakangnya. Dan yang selalu di belakang sejak zaman Rasulullah sampai sahabat-sahabat itu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang memang selalu berlidi untuk menggantikan imam. Makanya ia menarik Abdurrahman bin Auf yang tepat berada di belakangnya untuk menggantikan imam. Nanti setelah mereka kemudian selesai sholat, baru mereka menolong Umar. Dan ia menggantikan imam. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu, yukhaffifu sholatahu, dia peringan sholatnya, jangan dia baca lagi yang panjang. Itu adabnya kalau mengganti imam. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu tadi ini imam mau dibantu cepat. Pas yang baca rakaat kedua misalnya dalam konteks sholat subuh, panjang lagi bacaannya, padahal ada orang yang mau ditolong cepat supaya sholat ini cepat selesai. Maka yukhaffifu sholatahu, itu kan Abdurrahman bin Auf, ia mempercepat sholatnya, membaca bacaannya yang pendek saja. Ini yang pertama, memang orang yang di belakang imam itu seharusnya memang orang yang berdiri siap untuk menggantikan imam. Dan orang yang di belakang imam itu orang yang bisa memperbaiki bacaan imam. Makanya kalau imam itu keliru bacaannya, tidak setiap makmum itu bersuara. Tapi yang paling berhak memperbaiki bacaan imam adalah orang yang di belakang imam. Kecuali karena kondisi kita misalnya orang di belakang imam juga tidak tahu, tidak ada hafalannya, ada orang yang jauh yang banyak hafalan dan dia tahu, dia bisa memperbaiki. Tapi posisinya yang sebenarnya yang
bagus memperbaiki bacaan imam itu adalah orang yang di belakang imam. Jadi sudah benar kan pengaturannya itu. Iya, pengaturan DKM ya. Di belakang imam itu orang yang bisa memperbaiki bacaan imam, bisa menjadi imam, ya, bisa menjadi khatib juga. Kalau khatib berhalangan, ya, karena jangan sampai kita nggak jadi sholat Jumat, ya, gara-gara nggak ada khatib. Ya. Dan kita lihat penerapannya itu juga seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu di belakang imam itu para imam-imam yang bisa membetulkan bacaannya, ya, bukan orang yang lain. Makanya itu selalu sudah dikapil oleh tentara itu di belakang imam itu, ya, 7 orang, 5 orang itu para imam, bukan bahkan cuma 1 orang, tapi 7 orang, 5 orang yang bisa memperbaiki bacaannya. Tapi kalau kita kan tidak sampai seperti itu, minimal tepat yang di belakang imam itu memang betul-betul orang yang siap. Iya, orang yang siap. Mengenai keutamaan menjamu tamu, iya, banyak sekali keutamaannya. Iya, termasuk itu tadi, iya, dia menghilangkan keburukan. Iya, bahkan yang paling besar adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya ia memuliakan tamunya. Allah menggandengkan keimanan dengan memuliakan tamu. Bahkan dalam agama kita, ulama kita menyebutkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, meskipun kita agak susah, tapi kita ada tamu, usahakan apa yang bisa kita upayakan untuk tamu kita. Dan tamu juga harus mengerti. Makanya di dalam agama kita itu ada batasan kita bertamu dan dijamu itu batasan maksimalnya 3 hari. Selama 3 hari itu sebagai tuan rumah harus berusaha menjamu. Iya. Mungkin ayam sisa 1 ekor, tapi ada tamu tidak apa-apa. Iya. Potong itu sembelih itu untuk tamu. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, maka tamu juga harus mengerti. Jangan sampai ia juga membebani tuan rumah. Ya, karena inilah indahnya Islam. Ya, tuan rumah mengerti bagaimana memuliakan tamu. Tamu juga, ya, harus mengerti kondisi tuan rumah. Jadi seperti itu aja. Ya. Bagaimana dengan apa tadi saya lupa? Makan di rumah. Oh iya, makan di rumah tidak pakai baju. Ini kembali kepada kepantasan. Ini kembali kepada kepantasan masing-masing. Kalau kita merasa di rumah biasa nih, dilihat sama istri, sama anak tidak pakai baju, tidak apa-apa. Tapi kan tidak elok kalau di rumah ada juga ipar, ada mertua baru tidak pakai baju gitu. Ya, jadi kembali kepada kepantasan. Ya, kembali kepada keadaan kita masing-masing. Ya. Nabi itu atau orang Arab secara umum di masa Nabi itu biasa kalau di dalam rumah mereka tidak pakai baju, ya, laki-laki, karena panas. Ya, tapi tentu hal itu tidak bagus diterapkan kalau di konteks kita, karena kita memiliki hukum kepantasan yang berbeda. Kita keluar rumah, kalau dulu orang Arab itu biasa saja mereka kelihatan dadanya. Tapi kan kita tidak pantas kalau jogging tidak pakai baju. Akhirnya kan jogging keliling-keliling kompleks saya tidak pakai baju, sakit kita yang berkasi. Karena hukum kepantasan kita berbeda. Orang juga memiliki hukum kepantasan yang berbeda. Jadi menyesuaikan saja. Kalau di rumah tidak apa-apa nih, biasa istri nanti tidak pakai baju, anak-anak juga tidak apa-apa. Yang penting aurat tertutup. Jadi kembali kepada kepantasan masing-masing. Bagaimana tadi dengan orang yang tidak sengaja kotoran kukunya, ya kalau dia tidak niatkan dan tidak sengaja tidak mengapa. Yang menjadi masalah kalau dia sengaja mengotori masjid, dan jangan dijadikan kebiasaan memang. Ya, jangan kebiasaan kalau di masjid itu karena sambil dengan khutbah dia cungkil-cungkil kukunya, karena ada bisa bikin daripada ngantuk dia cungkil-cungkil kuku, itu jangan jadikan kebiasaan. Kalau sesekali tidak sadar, iya, kemudian dia tidak biarkan memang betul, saya kira tidak ada masalah. Iya, karena ia memang tidak berada untuk mengotori masjid, tapi seharusnya yang kita tumbuhkan itu budaya kebersihan. Kalau kita yang mengotori ya bertanggung jawab. Iya, ada botol, ada bungkus-bungkus, kalau ya kantongi. Kalau ada satu yang ambil buang.
Kita minimal kita bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa jadi orang yang membersihkan masjid, minimal kita jangan jadi orang yang mengkori. Kalau semuanya kita punya kesadaran ini, ya alhamdulillah. Dia tuh gitu. Tadi podcastnya masalah Pak Budi, ada nggak riwayat yang menjelaskan bahwa penjaga tamu itu tadi setelah pulang ada semacam dalam rumahnya dia itu ada apa namanya yang tidak bagus itu keluar. Kalau riwayatnya saya belum pernah baca, tapi yang ada itu tamu yang datang bertamu kepada rumah seseorang, apa yang ia lihat jangan dia bawa keluar. Ada kekurangan di rumah seseorang, ada hal-hal yang tidak pantas diceritakan, ada hal-hal yang merupakan privasi orang atau kita lihat, itu jangan dibawa keluar. Tapi keutamaan kalau tamunya keluar, kemudian hilang juga keburukan-keburukan Allah Ta'ala. Saya sendiri belum pernah membaca riwayatnya itu. Yang ada tadi itu makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Fal yukrim dhaifahu. Ada dalam hadis yang lain juga fal yukrim jarahu. Iya. Kalau orang bisa puasa sunnah. Puasa sunnah. Sementara kita datang bertamu disuguhkan makanan. Iya. Apakah dibatalkan puasa sunnahnya? Kita makan atau ditolak makanan yang kita lanjutkan puasa? Iya. Kedua-duanya boleh. Tidak ada hukumnya, tidak ada penyampaian yang harus begitu. Iya, kedua-duanya boleh untuk dilakukan. Mau kita lanjutkan puasa tak boleh karena ia ada sunnah, bukan kewajiban. Kita sampaikan baik-baik kepada yang menyuguhkan, tapi saya lagi puasa ini. Iya. Tapi kalau kita ingin membatalkan puasa tak demi untuk menghargai undangan, demi menghargai tuan rumah, itu juga ibadah. Saya pernah mendapatkan penyampaian begini, lebih utama kita batalkan dan pahalanya sudah didapat. Saya bilang lebih bagus itu kalau iya, jadi kedua-duanya boleh. Kalau ia mau mendapatkan puasanya, ia selesaikan puasanya. Tapi ia mendapatkan pahala niat puasanya tadi. Pahala niatnya kan berbeda pahala melakukan sesuatu dengan pahala niat. Pahala puasanya kalau dia batalkan tidak didapat. Dia dapatkan hanya pahala niat puasanya. Kan kalau puasanya tidak dapat karena tidak selesai. Tapi niat puasanya itu sudah ada pahalanya sendiri. Tapi dia opsional saja. Pernah ada sahabat yang datang bertamu kepada sahabat. Oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Ini Abu Darda orang selalu puasa sunnah, tuan rumah tapi. Tuan rumah pokoknya kalau siang itu selalu puasa sunnah. Datang ini istrinya, ini kok tidak terurus. Maka Salman bertanya, ini kenapa ada perempuan begini? Biasanya kan perempuan itu perhatian kepada kebersihan. Yang mengatakan itu saudara, kayaknya tidak ada perhatiannya sama dunia. Jangankan saya, itu saja siang selalu puasa, malam selalu sholat malam. Datanglah Salman ini Abu Darda dia hidangkan kepada tamunya, tapi ia nonton saja makan, karena lagi puasa. Maka Salman mengatakan saya tidak mau makan juga kalau tuan rumahnya tidak makan. Itu artinya boleh ia membatalkan puasa sunnah. Apalagi orang yang sudah memang banyak puasa sunnahnya, maka tidak apa-apa ya batalkan puasa sunnahnya. Dia kan bisa puasa di kesempatan yang lain, tapi untuk menghormati, memenuhi undangan dan seterusnya, mungkin kesempatannya langka. Tapi karena ini ibadah sunnah sifatnya opsional saja. Mau ia batalkan boleh, mau ia teruskan juga boleh. Masing-masing memiliki pahala yang berbeda. Kalau ia berpuasa sunnah, ia menyelesaikan yang mendapatkan pahala puasa sunnahnya. Kalau ia membatalkan puasa sunnahnya, ia sudah dapat niatnya tadi berpuasa sunnah, juga niat untuk menyenangkan orang, memuliakan tuan rumah. Jadi semuanya ada baik. Tergantung yang mana yang mau kita pilih dan prioritaskan. Kalau tamu menjelang buka. Ya lebih bagus lagi itu buka puasa bersama. Tuan rumah dapat pahala memberikan jamuan buka puasa. Tamu juga memuliakan. Atau minta dibungkus nanti di rumah. Saya kira ini kita tutup
tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.